Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi mekanisme transaksi efek di pasar modal Indonesia. Next slide. Dan di sini kami beranggotakan eh, 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator Muhammad Luis Nurojabang Sukmana dengan NPM 211000208 dan Jikri dan Muhammad Jikri Rizkiawan dengan NPM 211002009 dan Muhammad Jaidul Fahri dengan NPM 211002514 dan Gali Surya Anugrah dengan NPM 211002518. Next. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Gali Surya Anugrah. Pada waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Eh, Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada materi tentang transaksi pasar modal di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan perdagangan, efek, serta penawaran umum antara investor dan perusahaan emiten. Untuk dapat memulai investasi di pasar modal, terdapat beberapa yang harus disiapkan terlebih dahulu di antaranya yaitu siapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan buku tabungan. Tentukan piala atau perusahaan sekuritas yang akan menjadi perantara perdagangan efek. Yang ketiga yaitu isi formulir yang disediakan. Dan yang terakhir, transfer dana awal ke rekening dana investor setelah tersedia rekening efek dan rekening dana nasabah. Sementara itu, mekanisme transaksi pasar modal umumnya dilakukan berdasarkan dua jenis pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder, yang akan dijelaskan selanjutnya jika Anda ingin menggunakan asas transaksi syariah. Dalam berinvestasi, OJK telah mengatur tentang mekanisme pasar modal ya syariah melalui POJK nomor 53 garis miring POJK 04 2015. Meski demikian, pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi prinsip ekonomi syariah dan ketentuan OJK dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah. Next slide. Lanjut mekanisme pasar modal di Indonesia. Mekanisme transaksi di pasar perdana. Secara sederhana, pengertian pasar perdana adalah pasar di mana berbagai efek diperdagangkan untuk pertama kalinya ke investor sebelum dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia. Jika diuraikan lebih lengkap di dalam pasar perdana, efek ditawarkan kepada investor dalam kurung pemodal oleh pihak penjamin emisi melalui perantara perdagangan efek. Sebagai agen penjual saham, proses itu biasanya disebut dengan penawaran umum perdana. Lanjut. Dan di sini adapun ilustrasi mekanisme pasar modal di pasar perdana ini adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini pada gambar di samping. Berikut keterangannya. Investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham FPPS dan menyetorkan dana ke rekening dana nasabah. Perusahaan efek kemudian menyerahkan FPPS, bukti, setor, serta identitas diri. Perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk dilanjutkan Biro Administrasi Efek, BAE atau dalam kurung BAAE, guna mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham, informasi tersebut akan langsung diberitahukan ke investor. Form pemesanan saham kemudian akan dikumpulkan secara kolektif di BAE. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gali yang sudah menyampaikan materi yang pertama. Untuk penyampaian materi yang selanjutnya,
akan disampaikan oleh Muhammad Jikri Rizkiawan. Dengan waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Oke, saya akan melanjutkan yang pertama dulu mengenai transaksi di pasar perdana. Di pasar perdana, harga efek tetap karena perusahaan telah menentukan harga dan jumlah efek yang ditawarkan. Dengan jumlah penawaran efek terbatas, tiap investor belum tentu mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh keinginan investor terhadap efek di pasar perdana ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya bila terjadi kelebihan permintaan. Apabila investor mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan permintaannya, maka perusahaan akan melakukan pengembalian kelebihan dana. Sisi menarik dari membeli efek di pasar perdana adalah adanya kemungkinan untuk memperoleh capital gain begitu saham melantai di bursa. Oke, yang selanjutnya ada mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan berbagai efek setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun di pasar sekunder, mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat gambar tersebut. Dengan keterangan yang pertama itu transaksi pasar pada pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek anggota bursa. Lalu investor yang ingin membeli saham akan melakukan order beli melalui perusahaan efek dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam lot, dan harga. Kemudian investor yang ingin menjual saham akan melakukan order jual beli melalui perusahaan efek dengan sistem yang sama seperti membeli. Selanjutnya, order yang masuk akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan dapat diamati dalam sistem perusahaan efek. Dan jika order beli telah bertemu dengan order jual di sistem, maka transaksi telah terjadi. Selanjutnya, perpindahan dan pembayaran aset kemudian akan difasilitasi oleh Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disingkat KPEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat KSEI. Untuk pembelian investor harus menyetorkan dana sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Kemudian investor akan menerima pembayaran penjualan maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih telah menyampaikan materi yang ini kepada Jikri. Selanjutnya penyampaian materi yang selanjutnya oleh Muhammad Jadwal Fahri. Dengan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder memberikan kesempatan pada para investor untuk melakukan jual beli setelah terlaksanakan penawaran di pasar perdana. Mekanisme pasar modal di pasar ini tidak lagi terjadi antara investor dan juga perusahaan, melainkan investor ke investor setelah tercatat di bursa. Saham maupun efek lainnya dapat bebas ditransaksikan oleh publik. Dengan demikian, investor yang telah memiliki saham dari pasar perdana dapat menjual saham tersebut untuk mendapatkan capital gain di pasar sekunder. Contoh transaksi pasar sekunder dapat Anda lihat dalam kegiatan trading menggunakan software online ataupun aplikasi sehari-hari. Berbeda dari pasar perdana yang harganya tetap. Di pasar sekunder, harga efek akan fluktuatif karena adanya permintaan dan penawaran. Untuk melakukan transaksi di pasar sekunder, investor akan dikenakan biaya transaksi berupa komisi pada pialang. Biaya komisi tersebut akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi. Namun,
Khusus untuk transaksi penjualan saham, investor terkena pajak sebesar 0,1%. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan transaksi pasar modal syariah di Indonesia. Menurut Al-Habsyi, pasar modal syariah tidak menggunakan riba dan juga goror. Transaksinya harus beretika dan juga bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Pasar modal syariah dituntut untuk bebas dari sifat amoral seperti short, selling, insider trading, dan juga manipulasi pasar. Abi Abdullah menegaskan bahwa etika yang ada pada pasar modal syariah yaitu ialah setiap orang diberikan kebebasan untuk melangsungkan akad selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, tidak mengandung unsur riba dan juga goror, serta di qimar atau judi, maisir, price control and manipulation, darar, dan tidak merugikan publik. Dalam transaksi ini, harga dibuat secara fair dan ada informasi yang jelas, akurat, cukup, dan transparan. Mekanisme yang digunakan dalam transaksi obligasi syariah tidak boleh menerapkan harga diskon atau harga premium yang bisa dilakukan pada obligasi konvensional, al-hawalah atau pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil, menjadi prinsip transaksi dalam obligasi syariah. Sehingga transaksi obligasi syariah hanya diperbolehkan pada harga nominal, pelunasan, jatuh tempo, dan obligasi. Sedangkan dalam mekanisme transaksi reksadana syariah, haruslah melalui penawaran yang dilakukan oleh manajer investasi kepada pembeli yang bersifat jangka pendek di pasar uang dan jangka panjang di pasar saham. Manajer investasi memiliki peran penting terhadap keuntungan yang diperoleh para investor dalam reksadana syariah, karena keuntungan yang diperoleh tergantung pada bagaimana manajer investasi mengimplementasikan dana yang dikelolanya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jahido yang sudah menyampaikan materinya. Dan untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari materi mekanisme transaksi efek di pasar modal Indonesia adalah bahwa sistem ini menyediakan platform untuk investor membeli dan menjual saham serta instrumen keuangan lainnya. Dengan regulasi yang ketat dan infrastruktur yang kuat, pasar modal Indonesia memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar untuk berpartisipasi dengan aman dan terpercaya. Transparansi, likuiditas, dan efisiensi merupakan poin penting dalam menjaga integritas pasar modal syariah. Mungkin itu presentasi dari kelompok 2 tentang mekanisme transaksi efek di pasar modal Indonesia. Eh, Mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.